Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang baik teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait proposal skripsi bab 2. Poin A, jadi tinjau pustaka. Ini berisi ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu, khususnya terkait topik yang kita riset ke depannya. Selanjutnya, tabel penelitian dengan topik terkait. Hendaknya ditulis dengan tabel seperti ini biar gampang atau mudah dipahami. Jadi isinya penulis, tahun, judul, masalah, tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan saran. Misalkan judul pertama Abdul. Kemudian pada tahun 2019, kemudian judulnya pengembangan multimedia pembelajaran materi A. Jadi nggak harus satu mata pelajaran, bisa kita ambil materi-materi tertentu yang sulit dipahami atau berisiko atau waktunya lama, teman-teman. Kemudian tujuannya mengembangkan multimedia pelajaran, terus mengetahui keefektifan materi tersebut. Kemudian di sini menggunakan pengembangan Alesi Entrolip untuk metodenya. Kemudian hasil berhasil efektif. Terus kesimpulannya mempermudah atau mempercepat proses pembelajaran. Kemudian untuk saran perlu menambahkan animasi. Kemudian contoh-contoh yang berikutnya misalnya Yudi 2020. Kira-kira seperti itu. Nanti dibaca lagi ya. Berikutnya poin B, landasan teori. Menurut Sugiono, landasan teori yang mampu merumuskan dan menjelaskan, memprediksi dan memahami fenomena mengenai berbagai kasus yang terjadi dan ada di dalam proses dan objek penelitian. Teori tersebut ada gunanya menjadi acuan sehingga mampu memperluas atau menambah pengetahuan. Poin kedua, mengacu pada berbagai aturan-aturan yang menjadi syarat bahwa sebuah teori aman dan valid, sehingga tak perlu diragukan lagi kebenarannya dan fakta yang tersaji di dalamnya. Jadi teorinya harus aman dan valid, entah dari jurnal atau dari buku yang jelas ya. Di sini landasan teori juga harus benar-benar dikutip dari buku atau jurnalnya. Jadi bukan membuat karangan sendiri ya. Langkah dan cara yang harus dilakukan untuk menyusun landasan teori. Poin A, ketepatan. Maksudnya adalah memilih sumber teori yang memenuhi unsur ketepatan. Dikatakan memenuhi ketepatan di sini ketika sumber yang dipilih menjadi derajat kesesuaian dengan sumber pendukungnya. Yang B, kejelasan. Tips yang harus ada keduanya adalah kejelasan. Teori yang disajikan harus berdasarkan kejelasan yang mana peneliti memiliki tanggung jawab penuh untuk memahami masalah yang disajikan, menganalisis dan mengupas masalah tersebut secara mendalam sehingga ditemukan kejelasan antara teori dan penelitian. Maksudnya teori terdahulu dengan penelitian yang kita lakukan saat ini. Yang C, empiris. Dari hasil analisis, penelitian, dan kajian di lapangan, maka akan didapatkan data yang empiris dan aktual,
sehingga hal ini bisa jadi bekal untuk membuat teori yang valid. Yang D, relevansi. Teori yang ditulis juga harus relevan dengan kutipan atau rujukan yang dipakai dan juga berdasarkan variabel dan hipotesis yang sedang terjadi dan menarik perhatian bagi peneliti juga pembaca. Jadi ini lagi ngetren kayak gitu. Oh, ini lagi menarik seperti itu sehingga mampu menambah rasa penasaran bagi pembaca maupun peneliti. Poin E, organisasi atau terorganisir. Teori yang disajikan juga harus memperhatikan organisasi ya. Jadi artinya organisasi ini mengacu pada keberadaan literatur yang tersusun secara sistematis. Poin F, meyakinkan. Teori tersebut juga harus mengajikan materi atau teori yang mampu meyakinkan, baik kepada pembaca maupun untuk dirinya sendiri sebagai peneliti. Dari tips dan juga isi yang disebutkan di atas, maka hal penting dalam membuat landasan teori pada intinya adalah dibuat secara sistematis berdasarkan fakta yang aktual dan juga dimasukkan atau ditambahkan hasil penelitian lain yang pernah dilakukan sebagai sumber yang relevan atau dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti juga harus membuat batasan masalah penelitian. Ini sangat berguna agar penelitian dilakukan sesuai dengan rencana, tidak melebihi batas baik dari teori, metodologi, perangkat, dan aspek lainnya. Ciri-ciri landasan teori yaitu yang pertama, teori memberikan kemudahan pemahaman ya. Jadi di sini teori itu bukan malah menyulitkan si pembaca dalam memahami apa yang kita teliti dan menerangkan yang terjadi dengan hubungan masalah demi masalah dan dapat digunakan untuk menyelidiki gejalanya. Poin selanjutnya, teori yang baik dapat dilihat dari konsistensi data yang dipaparkan. Konsisten data ya di sini. Poin berikutnya, teori mampu membuktikan fenomena sosial yang masih dalam perdebatan atau pernyataan bagi masyarakat untuk membuktikan asumsi atau hipotesis. Berikutnya, landasan teori yang baik bagian terakhir mendorong adanya penemuan baru. Adapun ini contoh isi dari landasan teori atau bab 2-nya. Jadi di sini ada tinjauan pustaka, dasar teori, di sini ada aplikasi. Jika aplikasi pembayaran, masukin apa itu pembayaran, kemudian di sini sumbangan pembinaan pendidikan, web, kemudian aplikasi-aplikasi lainnya. Di sini juga dimasukin metode yang digunakan. Di sini metode kualitatif, kemudian metode pengembangan perangkat lunaknya, kemudian framework, dan seterusnya. Ini contoh-contohnya misalnya membuat atau merancang, membangun aplikasi. Jadi dituliskan apa itu rancang bangun, kemudian ini apa aja di sini augmented reality, misalnya dijelaskan apa aja poin-poin di dalamnya. Kemudian berisikan aplikasi yang digunakan, misalnya
menggunakan aplikasi Android, kemudian mendesain aplikasinya atau gamenya menggunakan Unity 3D. Kemudian isinya juga berisikan penjelasan tentang metode perangkat lunak yang digunakan, misalnya waterfall, kemudian di bawahnya melakukan perbandingan waterfall, spiral, atau bisa lebih dari itu menggunakan prototype juga untuk membandingkan dengan metode yang kita gunakan dalam penelitian. Berikutnya teori dalam perancangan. Jadi bagaimana kita membuat misalnya sequence diagram. Kemudian teori pengujian. Jadi bagaimana diuji perangkat lunaknya. Kemudian selanjutnya berisikan standar ISO. Ini standar ISO ini untuk acuan pertanyaan yang akan kita ajukan kepada pengguna. Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan dan sumbernya dari standar ISO ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.